ketika saya melamar nih, Mas Endi punya anak, dilamar sama anak saya. Wah, ini anaknya Pak Azazi ini pegawai negeri nih. Iya. Sukses, kamu aman hidupmu. Bebet, bobot, bibit. Nah, itu. Halo teman-teman, berjumpa kembali di podcast Diatonika. Kali ini episode 3. Episode sebelumnya udah di-subscribe belum? Harus di-subscribe dong. Kalau nggak di-subscribe, gimana kita mau lanjut lagi ya kan, Pak? Iya, episode 3 kali kita nampil itu kita nggak pernah ganti baju, Bos. Makanya kita ini akan ada 10 nanti. Ya, buat teman-teman aja itu ya kan. Terus bersama Pak Azazi untuk podcast ini. Jangankan baju demi teman-teman saya nggak ganti, semua saya nggak ganti nggak apa-apa. Betul. Yang penting vodka ini Yang maju. penting vodka maju. Karena akan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil daripada vodka. Oke. Siap. Diskusi kita bersama. Mumpung kita kedatangan narasumber yang hebat ini ya kan, kapan lagi kan Diatonika kedatangan Bisa gitu ya. orang yang hebat begini. Nah, hari ini kita mau bahas soal sesuatu yang ini sudah jadi bahasan umum lah di masyarakat. Iya. Ibaratnya banyak orang yang punya ibaratnya pemahaman tersendiri, yaitu soal keberagaman profesi dan pekerjaan. Oh ya, plural ya. Ya, ibaratnya mana sih pekerjaan yang paling benar? Apakah saya harus wirausaha? Apakah saya harus menjadi pegawai negeri? Apakah saya harus gimana? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Karena itu juga ya banyak orang lah yang berkutat di sana, Pak. Mereka habis lulus kuliah, habis mencari pekerjaan, saya harus usaha atau saya jadi PNS gitu. Benar. PNS yang paling banyak. Iya. Ya. Karena kan stigmanya juga banyak berkembang lah untuk itu gitu. Betul. Nah, mungkin kita bahas dari yang ini dulu kali, Pak. Pandangan masyarakat dulu kali ya. Tentang pekerjaan itu sendiri. Ya kita tahu lah, kita hidup di Indonesia di mana bahasanya tuh ukuran mertua itu, menantu idaman mertua itu adalah pegawai negeri. Itu bukan sesuatu yang salah. Cuman mungkin akan kita bahas hari ini. Nah, itu pendapat Pak Azazi gimana? Sebelum berangkat ke pandangan bahwa sesungguhnya yang paling sukses adalah pegawai negeri dan lain-lain, itu masih umum ya, saya kira. Mungkin kita bahas tentang mengapa orang tua menganggap itu sebagai sebuah kesuksesan. Oh iya. Orang tua itu sesungguhnya berangkat dari aspek fenomenologis, yang di sana melihat fenomena. Ketika melihat fenomena, maka berangkat dari sana menganalisis kebutuhan, bahwa kebutuhan anak itu besar, kebutuhan mertua juga besar. Untuk mendapatkan itu, maka ada taraf-taraf tertentu, yaitu menjadi pegawai negeri. Kita tidak salahkan itu, tapi etos kerja seharusnya disesuaikan. Begitu kan? Cuma berangkat sekarang orang hampir ini penilaian lah. Orang mau tes pegawai negeri bla bla bla, padahal kualitas orang ketika di lapangan sosialnya harus bagus, profesionalitasnya harus bagus, personalnya harus bagus, pedagogiknya harus bagus, leadershipnya harus bagus. Mana, Mas? Kognitivitas dengan afektif kemudian psikomotorik itu tidak seimbang. Kognitif itu kan ukuran nilai. Saya menjawab ketika sejarah nih, kapan nih PKI dibasmi, saya bisa jawab itu karena saya hafal. I see. Tapi ketika saya tahu nggak saya bagaimana menghindari PKI itu, dampaknya seperti apa dan lain-lain, bisa nggak kita analisis itu? Itu dalam maksudnya kerana sana. Sehingga orang tua menganggap bahwa itu cocok dan itu bagus. Sesungguhnya ukurannya harus dirubah. Dampak fenomenologis itu biasanya kan berangkat dari positivistik. Yang disebut dengan positivistik itu ya kita memaknai, kalau kamu polisi artinya kamu seperti ini, kalau kamu pegawai negeri kamu mendapatkan ini, mendapatkan jaminan ini, mendapatkan ini dan ini banyak kan. Nah, dari sana sebenarnya ada hal-hal yang harus diungkap di balik itu, yaitu etos kerja, kinerja, dan personality. Ketika saya melamar nih, Mas Endi punya anak, dilamar sama anak saya. Wah, ini anaknya Pak Azazi ini pegawai negeri nih. Sukses, kamu aman hidupmu. Bebet, bobot, bibit. Nah, itu. Tapi personalnya bagus nggak, Mas? Oh, I see. Nah, ya kan? Betul. Nah, orang tua itu harus benar-benar melihat secara universal, secara general bahwa ternyata seluruh pekerjaan sesungguhnya itu punya dampak yang baik. Hanya analisis kebutuhannya, persepsi hidupnya, rencana strategis kehidupannya, bagaimana dia menabung dan lain-lain. Banyak pegawai negeri dipecat, Mas. Serius saya.
etos kerjanya nggak bagus, dipecat. Akhirnya begitu kehilangan pegawai negeri bingung, wah cari dana di mana nih? Nah, terbengkalai anak-anak dan lain. Itu pandangan fenomena. Jadi kita berangkat dari fenomena dulu sebelum masuk ke sana. Dan fenomena masyarakat Indonesia adalah fenomena seperti itu. Memandangnya terlalu positif tadi. Dan generalisir tidak sih akhirnya Pak? Sangat. Bahwa akhirnya ukuran itu menjadi apa sih? Monoteis, jadi sesuatu yang Benar, satu. iya. Gitu, bahwa sukses itu ini loh. Betul. Gitu, bahwa dan itu juga nyambung pada akhirnya ke sistem pendidikan juga. Iya. Semuanya kan akhirnya disamaratakan. Iya benar. Yang Itu apa kan sih? jauh sekali sebenarnya. Nah, iya. Sampai ke kurikulumnya, kebijakannya betul, dan lain-lain kan sangat menyeluruh. Padahal kan minat setiap orang, kemampuan, kognisinya kan berbeda-beda. Benar. Ada yang mungkin dia gift-nya adalah sebagai seorang seniman. Betul. Ada gift-nya yang memang dia adalah seorang yang pekerja. Iya. Jangan bandingkan kalau kata siapa Einstein ya, saya lupa. Pokoknya jangan bandingkan monyet dengan ikan. Nah, betul. Yang berenang di air ya exactly ikan ya bagus di Iya. air. Jangan disuruh manjat Jangan dong. disuruh manjat kan begitu. Bener gitu. Nah, tapi mungkin begini Pak, bahwa akhirnya kan itu adalah sebuah pilihan hidup. Semuanya benar, tergantung versi daripada mereka. Nah, gimana ya Pak, kalau menurut sampean juga kan adalah tenaga pengajar ini, untuk merubah stigma itu loh, bahwa jangan semuanya digeneralisir, bahwa semua pekerjaan itu ya benar gitu loh, maksudnya menjanjikan asalkan usaha kita benar-benar di situ. Gitu. Sepakat. Nah, itu gimana kira-kira? Merubah pandangan masyarakat? Saya setiap ngajar sama mahasiswa, ini sengaja nih rambut gondrong ya. Oh ya, Ngajarin mahasiswa. pendekatannya. Ya, gimana? pendekatannya lebih intensif, lebih nyaman. Saya selalu katakan, jangan mau jadi pegawai negeri. Kenapa? Jangan mau jadi pegawai negeri. Jujur aja. Karena saya lahir dari manajemen pendidikan. Lahirnya manajemen, kemudian seorang manusia itu harus menjadi leader, pemimpin. Oh. Kalau orang bisa dijadikan leader, nggak mungkin dia mau jadi bawahan. Oh, paham. Jadi akhirnya Jangan usah dibawa ke sana ya kan. Iya. Artinya kalau kita pegawai negeri tentu kita secara birokratis macam-macam lah. Tapi usahalah sekarang bagaimana menciptakan sebuah peluang menjadi leader. Contohnya Mas Hendy dan Mas Andri membangun Diatonika Entertainment. Kemungkinan ke depan kalau rencana strategis dan lain-lainnya bagus, bisa menghasilkan SDM yang bagus, merekrut SDM yang bagus, sehingga orang tidak perlu lagi bekerja sebagai pegawai negeri. Kenapa semua mau jadi pegawai negeri coba? betul. Cuma hanya karena setiap bulan ada gaji, kemudian juga berapa gajinya Mas, gitu kan? Kinerjanya seperti apa? Ini Mas Hendy saya tawarkan. Mas Hendy enak bekerja sendiri, mengatur organisasi atau diatur dengan tujuan tertentu tanpa mendiskreditkan sesuatu loh ya. Nah, Mas Hendy pilih yang mana? Ya, exactly yang tadi kan. Ya, yang semua orang kan pengen jadi bos. ya pengen jadi dalam artian di sana bagus begitu kan, ketimbang kita harus menjadi anak buah dulu dan lain-lain, walaupun enggak apa-apa juga. Sekali lagi enggak apa-apa. Itu salah satu proses yang memang mungkin harus kita lewati juga kan. Benar. Dan saya rasa ya seharusnya masyarakat Indonesia itu mindsetnya adalah menjadi leader, membuka peluang, membuat organisasi tujuan, kemudian tujuan dan organisasi itu bisa mengorganisir masyarakat sehingga tidak bergerak di ASN saja. Iya. Banyak sekarang era globalisasi yang harus kita prediksi kira-kira ke depan apa. Lah iya Mas, di era global 2021 ini abad 21 ini kita masih butuh orang yang kerja di mesin tik. Iya. Sekarang orang kerjanya videografi kok, editan-editan. Sekarang menjanjikan event organizer dan lain-lain selama profesional dan tupoksinya pas. Saya kira itu bagus. Orang tua harus merubah mindset tuh. Saya kalau jadi orang tua saya biarkan anak saya menjadi apa? Jadi seniman pun loh ya. Iya. Jadi seniman pun. Kalau memang seniman belum bagus, kritiki. Siapa yang bertanggung jawab atas itu? Bagaimana cara memanajemennya, cari solusinya, analisis, buat solusi. Buat apa jadi pegawai negeri kalau nggak bisa gitu kan? Ya. Jadi kita garis bawahi teman-teman ya, kita tidak menyalahkan profesi apapun. Ya. Yang coba kita garis bawahi di sini adalah jangan menyamakan itu tadi ya, bahwa kalau memang dia minatnya adalah jadi seniman ya biarkan dia jadi ASN seniman. pun bagus sebenarnya. ASN juga bagus. Ini contoh sedikit informasi juga buat teman-teman. Diatonika Entertainment ini awalnya juga dibangun dari dua orang yang backgroundnya berbeda. Saya dari dunia seni yang memang tidak bekerja sebagai ASN. Andri ya, rekan saya di Diatonika juga bersama teman-teman lain, dia berasal dari ASN, dari pegawai negeri sipil. Nah, itu kan akhirnya apa sih, membantah stigma. Iya, membantah stigma masyarakat bahwa tidak selalu yang begini itu betul, yang begini itu betul, semua betul, tergantung
bagaimana usaha kamu. Alangkah Ya kan? baiknya itu bisa kolaborasi. Tapi sekali Betul. lagi birokrasi itu memperkecil kita untuk berinovasi. Ya. Birokrasi proses. Jadi seharusnya nih Mas Andri kerja nih di lapangan. Tupoksi udah dapat nih. Padahal kualitas dan kompetensi dia itu bisa berkembang kalau dia mau kembangkan. Tapi tupoksinya itu aja kok. Sehingga kalau dia mau berkembang itu, tupoksiku ini, kalau aku mau lakukan ini, nanti dibilang caper, dibilang apa, sehingga dibatasi kan. Padahal kan itu harusnya dikembangkan kalau di swasta. Itu kenapa swasta sekarang, ya kan, lebih menjanjikan juga kalau saya bilang selama manajemennya bagus. Betul. Buat teman-teman kalau bingung dari tadi bahas Andri itu adalah seorang dia jadi Manusia, sosok. Jadi diatonika itu terbentuk dari 5 orang, diantaranya itu 2 orangnya adalah saya dan Andri. Nah, kenapa Andri yang terus kami sebut dari tadi karena memang beliau kebetulan sekarang ada di belakang layar. Karena memang dia tupoksinya di sana. Nah, itu tadi kan, makanya kalau memang ikan ya dia disuruh di air dong. Kalau memang monyet ya disuruh manjat. Ini adalah sebuah lagi-lagi contoh. Andri tadi ikan apa monyet? Saya yang monyetnya. saya yang monyetnya. Aduh, baik ini pembahasan. Ibaratnya itu analoginya lah. Ya, analogi sederhana. Bahwa ya itu stigma tadi di masyarakat gitu. Kalau benar kata Pak Jaji tadi bahwa sekarang prospek pekerjaan juga nggak cuman itu kan. Iya, sekarang ada loh orang yang cuman dia di kamar ngetik dapat uang. Mungkin nah itu mungkin akhirnya komunikasi lagi Pak ya terhadap orang tua. Tiba-tiba kan Contoh sederhana itu kakak saya, Mas. Kerja cuma di kamar. Nah, itu. Main di laptop. Aplikasi yang paling sering digunakan Zoom. Iya. Itu sebelum loh ya, sebelum COVID ini sudah begitu kerjaannya di luar loh ya maksudnya. Kalau dia kerja dengan perusahaan luar negeri gitu. Artinya orang sekarang itu harusnya hadirnya teknologi itu memangkas birokrasi, harusnya. Saya nggak perlu lagi nih ketemu Mas Hendy untuk tanda tangan. Orang udah tahu kok video call, iya saya tanda tangan gitu kan maksudnya. Harusnya begitu, tapi kita belum bisa berinovasi ke sana. Dan gajinya lebih besar gitu loh. $3.000 itu kalau sebulan ketimbang kita ya kan? Inovasinya aja lah kayak saya kira itu. Tadi kita bicara soal birokrasi dan itu menghambat ibaratnya kita berkembang lah di negara kita, di tempat kita. Itu kalau menurut Pak Jaji kira-kira apa sih solusinya atau gimana sih baiknya? Sebenarnya mungkin tidak menghambat ya, tidak bisa berinovasi. Kalau menghambat itu kan seolah-olah orang yang punya kompetensi tidak bisa. Tapi kalau misalnya di ASN kan sebenarnya semacam pengabdian masyarakat. Ada misalnya ada ASN kemudian pengabdian masyarakat dia punya organisasi, lembaga apa gitu. Itu juga dinilai juga yang begitu-gitu. Nah, tapi dalam konsep birokrasi itu kan sebenarnya organisasi dengan tujuan tertentu, bentuknya piramida ya kan. Nah, kalau kita lihat piramida itu kan tentu yang atas yang menjadi sentral kan. Nah, yang bawah pasti desentralisasi dan seterusnya. Dalam proses ini semua sudah ditentukan di atas. Nah, artinya semua kebijakan, semua job desk dan lain-lain sudah ditentukan. Ketika itu ditentukan, teman-teman berada di ranah itu. Nah, sementara kita proses asesmen itu tidak seperti proses realisasi. Kita menilai seseorang hanya sebatas bentuk aja. Bahkan kalau proses supervisi, anggaplah Mas Hendy guru. Ketika di supervisi, Mas Hendy akan sangat bagus sekali. Ketika, halo Mas Hendy, saya akan supervisi Mas Hendy besok. Oh iya, siap. Sudah tahu di supervisi pasti ganteng, pasti rapi, pasti pakai baju bagus untuk mengajar. Sudah ada persiapan silabus, RPP dan lain-lain. Tapi ketika tidak dikabari, nah proses birokrasi seharusnya benar-benar memahami bagaimana konsep supervisi yang ada di lapangan dan itu tidak berlangsung dengan baik. Kita lihat itu kan. Contoh aja kompetensi kinerja. Tanya aja guru. Siapa yang paham kompetensi guru? Mungkin hanya beberapa orang. Guru selebihnya yang bahkan yang pegawai aja belum tentu bisa lupa kan. Bagaimana konsep profesional sesuai nggak? Personal, sosialnya, pedagogiknya, andragogiknya, leadershipnya seperti apa? Itu kan hampir tidak di lapangan hampir tidak dilakukan. Nah, itu menjadi proses penting bagi pemerintah bagaimana bisa mengorganisir ini dengan benar. Tapi banyak juga yang kerjanya bagus Mas sebenarnya. Banyak juga yang bagus dan banyak juga. Konsep piramida tadi itu yang menurut saya menghambat yang sampai katakan tadi untuk berinovasi tadi. Nah, yang sebenarnya inovasi tadi bisa dilakukan loh sebenarnya. Nah, tapi harus ada reward.
Nah, di ASN juga ada sebenarnya yang seperti itu. Cuma kan kita melihat dalam keseluruhannya dan perspektif masyarakat terhadap hal itu. Ya. Nah, sehingga itu tidak menggambarkan hal itu sih menurut saya. Dan memang kalau kita melihat berdasarkan data aja lah kita gambarkan, dan itu kan memang sampai sekarang juga belum Iya. belum terrealisasi, walaupun ya kita harus tetap mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah sampai sekarang ya kan gitu. Saya dapat titipan ini Pak sebelum kita lanjut lagi. Apa Jadi sahabat saya yang lain Andri itu dia bukan ASN tapi apa? PPNPM. Ya bukan pegawai tetap tapi dia ibaratnya dia bekerja di kantor. Yang ingin saya analogikan itu tadi ya ibaratnya kamu kerja di kantor atau usaha sih. Nah, mana yang itu mana kalau yang, mau lebih dalam lagi, Pak. Kinerjanya orang yang tidak tetap itu bisa lebih banyak daripada yang tetap. karena Loh, sampean tahu kalau sampean berada di lapangan, yang tetap itu hampir tidak ada di lapangan, yang tidak tetap yang melakukan pekerjaan orang yang harusnya tetap tadi. Saya temukan itu banyak sebenarnya. Cuma tidak akan saya sebutkan Iya, ya. iya. Melanggar kode etik jurnalistik. Fenomenal lah itu fenomenal lah. Ya, tapi itu ada. Ya. Jadi jangan kaget sampean ketika berada di lapangan, mana nih pegawainya harus ngurus ini. Oh, ini ada yang anu nih, yang bantu-bantu. Bukan pegawai negeri ini. Ini baru berharap mau diangkat nih. Tapi enggak juga diangkat. Tetap semangat untuk kalian yang sedang Ya, berjuang di sana ya. nggak apa-apa. Apapun itu kalau kalian lakukan dengan semangat dan Ya, tetap benar. usaha ya, effort and struggle-nya harus diperjuangin Harus juga. diperjuangkan. Mau dia mau jadi pegawai negeri enggak ya? Iya. Tapi kita mungkin perspektifnya yang lebih luas Betul. bahwa yang lain itu banyak. Nah, Ya, nggak cuman ASN kok. ASN it's good, itu baik, cuman pekerjaan lain juga baik dan Nah. banyak juga. Ini kan sekarang sudah berkembang, kita globalisasi dan bahkan bukan globalisasi lagi sebutnya kalau sekarang apa? Milenial ya. 5.0 ya. Ya, itu kan sekarang udah lebih lagi. Semua udah digital gitu. Makanya semua kerja juga bisa freelance segala macam juga Justru menjanjikan sekarang. konsep 5.0 itu mencoba masuk kepada pemberdayaan SDM terhadap era globalisasi 4.0 tadi. Kita teknologinya bagus tapi kita nggak paham cara gunainnya kan harus yang diperbaiki siapa? Humannya lagi kan. betul. Percuma aja, lebih baik kita kembali ke tuh. Dia berarti semacam postmodern. Iya, sih? Kembali benar. lagi. Iya, benar. Cuma ya harus diperbaiki kan. Harus direvitalisasi tadi. Nah, dari tadi kan kita sudah bicara soal ASN ini, Pak. Nah, Iya. kan ada stigma yang terbentuk di masyarakat itu bahwa ya ASN adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Nah, kira-kira kalau menurut sampean ini, Pak, kenapa sih kalau pekerjaan lain itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat ya? Karena masyarakatnya. Iya sih, betul kan masyarakatnya. Iya. Nah, kira-kira itu gimana? Fenomena itu. Keterbukaan informasi, keterbukaan pemikiran, keterbukaan mindset, keterbukaan pengetahuan itu menjadi hal yang sangat mendasar yang harus diketahui, khususnya orang tua. Orang tua ya, definisi orang tua nggak perlu dijelaskan lagi. Kalau udah merasa tua ya silahkan Anda mungkin melihat fenomena anak-anak Anda sekarang sudah berubah. Zaman juga sudah berubah. Nah, dari sana berangkat mengetahui bahwa ternyata ada banyak pekerjaan-pekerjaan juga memang kurang menjanjikan tapi harus dibangun mindsetnya dari sekarang. Mungkin contoh sederhana Mas, seperti seniman ya, siapa yang bisa menghargai seniman sekarang? Nah, siapa yang bertanggung jawab atas seniman itu? Dewan mana yang bertanggung jawab atas kesenian itu? Kemudian divisi mana yang bertanggung jawab dalam proses birokratis untuk mengorganisir seniman? Kenapa seniman belum bisa dihargai? Ya. Dari situ kita tahu etos kerja mana yang baik dan tidak. Iya. Nah, ternyata ada yang belum, yang harus diperbaiki. Berapa lama dibutuhkan waktu setelah kemerdekaan? 5 tahun seharusnya sudah bisa kan? Memperbaiki itu. Kenapa belum bisa? Artinya masih banyak pejabat-pejabat kita yang bermain. Ya, oknum. Saya tidak menyebutkan semua oknum. Yang harusnya kinerjanya bagus gitu. Tapi beberapa juga bagus. Mengorganisir seniman. Itu tergantung lagi bagaimana proses birokrasi di kota, provinsi, sampai dengan nasional. Untuk yang sekarang sendiri seniman, kenapa mungkin seniman dianggap sebelah mata? Padahal karyanya bagus sekali. Ya. Siapa yang bisa membuka mata orang dengan sebuah pertunjukan drama? Kalau bukan seniman, siapa yang bisa membuat pegelaran tari megah, penyambutan presiden dan lain-lain? Kalau bukan seniman. Siapa yang bisa mempercantik, memperindah arsitek? Ya arsitek juga seniman begitu kan. Tapi dalam konteks yang lebih jauh kita memahami seniman itu benar-benar harus dihargai. Dengan cara apa?
berikan hak-haknya gitu loh. Seniman sekarang sudah ada kan, harus ada juga di KTP. Kenapa malu di KTP betul. antara wira swasta Setuju. dan pegawai negeri gitu kan? Iya. Katakan seniman. Pekerjaan seniman. Kenapa dengan itu ya kan? Iya. Tidak ada masalah. Harus membuka mindset tentang hal itu gitu. Pemerintah juga harus lakukan inovasi. Jangan wira swasta, pegawai negeri. Kenapa orang terbatas? Pedagang ya kan dan lain-lain. Harusnya juga seniman diberikan ruang itu dan lain-lain. Tidak hanya seniman, juga banyak yang lain. Ya, kan? semua profesi lain lah ya yang Tapi sekali lagi, kalau memang kalian berani untuk menjanjikan sebuah pekerjaan, rawatlah diri kalian dengan pemikiran, yaitu membuat rencana tentang kehidupan. Benar saja ASN lebih konkret, lebih nyata, karena dia bisa dijanjikan dengan pemerintah yang mengambil andil. Nah, kalau orang yang tidak berada di sana, bukan pemerintah yang mengambil andil, tapi personality dia, diri dia. Oleh karena itu, persiapkan. Kalau tahu tidak ada tunjangan hari tua, buat dia menjadi tunjangan. Dengan sisihkan gaji, kemudian tabungkan investasi. Kan sudah banyak investasi sekarang kan? Betul. Investasi itu, kemudian nanti itu bisa menjamin hari tua kalian. Dan begitu, buka peluang mas. Asli itu benar-benar bagus loh. Maksudnya sekarang orang tuh banyak sekali pengangguran. Apalagi kita mau mencapai bonus demografi. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab atas itu? Kalau bukan pemudanya yang membuka peluang. Seperti Diatonika kan membuka peluang buat orang-orang lain untuk bekerja sama, bermitra. Ini peluang yang bagus. Anak-anak yang punya kompetensi bagus dimasukkan, dijoinkan, dikasih pekerjaan, dibayar sesuai dengan kompetensinya. Dibayar loh ya, bukan gratis. Iya, betul. Banyak yang minta gratis masalahnya. Nanti ada job nih. Iya. Ya biasalah itu. Yang atas minta 1 M. Tembus kita 500. Iya. Nanti di 500 dipotong lagi mas. Klasik lah. Itu sesuatu yang harus kita ubah bersama. Kayak bersama lah. Iya. Dan jangan lupa bahwa ya itu tadi ya, seniman itu kan dia sebenarnya dia itu apa ya, vital sekali. Tapi memang banyak orang yang menganggap itu tidak vital akhirnya kan. Nah itu ya lagi-lagi mungkin pemerintah juga harus di sana juga harus lebih memperhatikan. Kita sebagai senimannya juga harus lebih berjuang. Nggak seniman aja ya, semua lah yang kita bahas tadi itu. Semua. Untuk apa? Untuk mendapatkan grade ataupun kepercayaan masyarakat. Bangsa mas. Bangsa bahkan tidak hanya masyarakat. Sekarang bangsa, kita berbicara tentang bangsa. Bangsa yang berkembang apa yang maju. Indonesia kalau hanya dinilai dari demografisnya saja tidak bisa kan. Nah dalam artian dia sangat luas. Kalau kamu bandingkan dengan Singapura, kamu bandingkan dengan Finlandia, jelas tertinggal. Tapi apa iya kita ada di dalam konsep itu terus gitu loh. Itu negara besar dan lain-lain. Justru karena negara besar bukan juga negara federal. Dia harus berjuang atas itu gitu loh, gitu kan. Sehingga kalau kita di asesmen dengan luar negeri itu dengan sistem random sampling, yang masuk biar di Papua sama aja kualitasnya. Jangan yang diambil ya kan begitu kan prosesnya. Dan kadang-kadang juga ada semacam ini mungkin Pak ya, bahwa kadang kita menganggap bahwa ini kita bahas soal bangsa tadi lah. Kita itu kadang sebagai seorang seniman ya kurang percaya diri mungkin. Dia kurang kafah kalau bahasa Islam itu dia sebagai seniman. Kadang-kadang kita merasa kita ini seniman. Kita harus ya udahlah kita cukup segini. Tapi coba deh perjuangkan hak-hak kalian itu tadi kan. Karena apa? Kita nggak bicara soal diri kita sebagai seniman sendiri. Seniman itu menurut saya ketika kita sudah berbicara soal orang banyak, itu seniman maksud saya ya kan. Nah, ayo dong kita perjuangkan. Gimana caranya? Ya buat seniman itu menjadi layak. Tunjukkan kalau memang punya karya, ayo perjuangkan ya kan. Tapi agak rumit. Ya memang, cuma bisa lah. Bisa. Harus bersinergi antara pemerintah, birokratif sama kawan-kawan di bawah begitu. Nah, yang pemerintah mohon bantuannya. Yang disebut kafah tadi itu yang saya sangat itu sangat susah sekali didefinisikan. Serius itu. Ya mohonlah Pak bantuannya buat kami para seniman. Kebetulan kan saya dan Pak Ajaj ini seniman lah. Pelaku. Sebenarnya sudah ada kan. Ekonomi kreatif juga sudah ada dibuat. Jangan untuk kalangan tertentu saja. Iya betul. Oke, dari tadi kita sudah berbicara soal ASN segala macam. Nah, kalau Pak Ajazi sendiri, misalnya nih berada di posisi pemerintah lah yang punya regulasi untuk gimana sih seharusnya untuk mengatur itu atau berwenang di sana. Kira-kira kalau sampean gimana? Ya, tentu akan mengerjakan sesuai job desk dulu. Nah, dan memang ketika kritik itu dibungkam, kita harus berani, Mas. Jujur saja saya punya satu orang figur yang membongkar kasus korupsi. Ternyata tidak mudah.
Iya. Rumah itu dilempar bolotop, kemudian preman datang, Iya, iya. kemudian dikejar-kejar orang sampai dengan diguna-guna metafisik. Oh itu udah terasa sampai macam-macam. Dan itu enggak usah jauh-jauh, itu orang tua saya sendiri. Makanya integritas saya sebagai seorang manusia yang lahir di kota Samarinda itu harus saya perjuangkan gitu. Betul. Kasus-kasus itu Mas, kasus besar. Bahkan ketika terungkap ASN-nya diputus, masuk penjara, dan itu kan sebuah pukulan telak. Iya. Nah, ketika kita bekerja dengan baik, dampaknya yang harus disiapkan adalah ya pasti psikologi keluargamu, dirimu dan lain-lain harus dipersiapkan dengan matang. Tapi tentunya kalaupun saya harus nanti 5-10 tahun lagi, mungkin kita sekarang seperti ini. Iya. Ketika hal ini mungkin terungkap 5-10 tahun lagi kenapa kinerja seperti itu, proses birokrasinya harus dirubah. Iya. Bukan manusianya. Ya, bukan saya sebagai orang dalam birokrasi itu yang merubah diri saya dan menyesuaikan di birokrasi itu, tapi saya akan merubah itu. Betul. Omongan Sistemnya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan sesuatu yang harus kita perjuangkan Iya, betul. dan realisasikan pastinya. Betul. Karena kan kita biasalah kalau kita ngomongin sesuatu kan ada tesis, antitesis menjadi sintesis. Gitu nggak sih? Ya kan, makanya kan selalu ada konflik, jawaban atas konflik, damai konflik lagi, dan memang seperti itu selalu. Banyak orang jujur, Tapi ya kan? Kita lihat kan sakit kan maksudnya, kasus-kasusnya banyak dan semacam paradoks jadinya kan. Kita bingung mencari jalan keluar, siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian dibutakan oleh informasi. Informasi yang megang siapa? Kita tahu jawabannya. Nanti kita bedah lagi di kasus-kasus lain. Iya, betul. Nah, mungkin terakhir nih, Pak. Apa sih? Jadi harapannya nih. Oke, tadi kita sudah bicara soal ASN seniman. Nah, harapannya untuk Mas Aziz kalau di kota kita sendiri nih atau di terdekat kita lah, harusnya gimana sih tempat kita ini? Forsi sih sebenarnya. Jadi kolaboratif ya, komunikasi itu harus dibangun dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan begitu masyarakat atau organisasi di luar pemerintah sehingga sinergitas itu terjalin dengan baik, tujuan tercapai. Kinerja dan etos kerja dasarnya itu aja Mas. Kalau semua orang kinerja dan etos kerjanya bagus, otomatis proses regulasi semua bagus dan jangan berbelit. Era teknologi kenapa harus terperangkap dalam era birokrasi kan? Ada teknologi, dipermudahlah dengan teknologi tadi. Saya kira itu aja sih, nggak terlalu banyak, cuma susah dilakukan. Iya. PR bersama lah itu. Iya bersama, PR bersama. Cuman harapan kita semua kan ya itu tadi lah, kita punya bukan kesetaraan ya, tapi apa ya, mungkin bahwa setiap profesi, setiap pekerjaan seharusnya dia menjadi sesuatu yang apa sih, bukan menjanjikan tapi apa ya, layak lah dia, haknya tuh terpenuhi. Saya sepakat dan percayalah teman-teman kaum mudi kita yang akan meneruskan mereka. Kalau mindset kita sama, ya tentu ya itu akan mengurangi kapasitas kita sebagai seorang manusia di mata Tuhan tentunya. Kita hidup nggak di bumi aja kan? Iya betul. Nah, kehidupan yang sejati kan nanti kita rasakan. Jadi bumi bulat atau datar? Itu kita bahas di podcast selanjutnya. Lihat jawaban Nabi aja. Ya sudah jelas-jelas. Iya. Itu gak usah itu intermezzo aja guys. Iya, intermezzo. Bercanda. Oke, tadi kita seperti yang sudah bahas bersama Pak Ajazi ya, bahwa ya semua pekerjaan itu baik, semua pekerjaan itu menjanjikan asalkan itu tadi kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kerjasama kita dengan pemerintah ke kita baik, semua juga menjanjikan. Benar. Nah, mungkin itu aja Pak Ajazi, terima kasih untuk hari ini. Nah, teman-teman ya, kalau ada pertanyaan atau pingin tema sesuatu yang ingin dibahas, mungkin bersama Pak Ajazi lagi atau bersama bintang tamu lain, ya itu ayo komentar ya, ditulis di kolom komentar maksudnya. Jangan lupa subscribe Diatonika, like and share. Thank you teman-teman, thank you Pak Ajazi. Salam vodka. Vodka guys.